Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 5 Januari 2025, sesudah Pesta Penampakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa. Anugerahilah umat-Mu damai abadi. Terangilah jalan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu sesudah Pesta Penampakan, diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah melayani orang banyak dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani mereka, Yesus mengambil waktu untuk bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Banyaknya kesibukan tidak membuat Yesus merasa tidak punya waktu untuk berdoa. Kesibukan pelayanan justru membuat Yesus merasa harus berdoa. Ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sungguh sebuah ironis. Para murid
yang sudah mengalami mujizat pemberian makan 5.000 orang belum juga mengenal Yesus dengan baik. Mereka belum menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Pikiran dan hati mereka belum terbuka terhadap kehadiran Allah dalam Yesus. Mata dan hati mereka masih tertutup oleh selaput keraguan-raguan, ketakutan, dan kecemasan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang terjadi pada para murid mungkin juga terjadi pada kita. Meski kita sekian puluh tahun sudah dibaptis, sekian puluh tahun sudah menjadi Katolik, kita menjadi pengurus-pengurus kombaks, penggerak-penggerak umat, tokoh-tokoh umat, dan sebagainya. Tapi kita belum juga mengenal Yesus dengan baik dan sempurna. Ini bisa diuji dengan sikap kita tatkala menghadapi masalah. Apakah ketika kita menghadapi masalah, kita begitu dengan gampang melemparkan kesalahan kepada orang lain atau mencari kambing hitam? Ataukah menghadapi masalah itu dalam terang iman sebagai orang percaya dan berjuang untuk mengatasinya dengan bantuan dan bimbingan penerangan Roh Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, bahwa Ia selalu menjalin relasi akrab dengan Bapanya, maka hendaklah kita juga sebagai murid-murid Yesus selalu menjalin relasi akrab dengan Sang Penyelamat kita dalam seluruh kehidupan kita. Salah satu sarana untuk menjalin komunikasi yang semakin akrab agar iman kita semakin bertumbuh dan berkembang adalah dengan melalui berdoa. Doa merupakan nafas iman orang-orang percaya. Tanpa doa, maka hidup kita akan terasa kering. Doa itu ibarat bahan bakar yang dipakai untuk menggerakkan motor. Nah, bayangkanlah ketika bahan bakar dari kendaraan bermotor itu habis, apa yang akan terjadi? Bukankah kendaraan itu akan macet? Demikian juga pula halnya hidup kita sebagai orang-orang beriman, para saudara dan saudari. Kita perlu mencas diri kita, kehidupan kita, hati kita, hidup iman kita dengan berdoa, agar supaya bahan bakar untuk menggerakkan hidup kita dan hidup beriman kita semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup kita ini pasti menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang dilambangkan dalam bacaan Injil tadi dengan angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu kehidupan yang dijalani oleh para murid. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah mereka untuk menolong mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka mengira dia hantu karena mereka belum memiliki relasi yang intim dengan sang guru mereka. Bisa jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, kita juga mengalami angin-angin sakal kehidupan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yang terkadang mengombang-ambingkan kehidupan kita
yang sedang mengarungi samudra kehidupan di dunia ini. Tapi jangan takut. Yesus selalu hadir untuk memberikan pertolongan. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita mau mengenal dan sungguh mengenal Yesus yang selalu hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Jangan takut, aku ini yang selalu berjalan untuk menemani perjalanan hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berjalan bersama dengan Yesus mengarungi samudra kehidupan kita. Semoga kita selalu sadar bahwa seluruh perjalanan hidup kita, apapun situasi hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sadarkah kita akan hal itu? Mari kita bermenung.